bertemu lagi bersama aku, Suster Nuy, si suster cantik yang hobi nonton film dan menghibur kalian semua. Kali ini aku akan menceritakan film fantasi Jepang, di mana seorang siswa membuat peradaban dunia menghilang seketika. Mau tahu ceritanya? Langsung aja, check it out! Sekolah SMA di Jepang, guru sedang membagikan hasil ujian. Di kelas tersebut ada siswa yang baik, namun kurang pintar. Siswa itu bernama Miyamoto Asuka. Dia sering mendapatkan nilai 0. Bahkan dalam ujian termudah pun, dia tetap mendapatkan nilai 0. Asuka mempunyai pacar yang bernama Yoshida. Mengetahui pacarnya mendapatkan nilai 0, dia pun mengatakan bahwa nilai 0 itu adalah keberuntungan Asuka. Guru yang khawatir Asuka tidak naik kelas memarahinya agar Asuka belajar lebih giat. Hari ini ujian sejarah di mana mata pelajaran tersebut ditakuti Asuka. Pertanyaan pertama menanyakan tentang objek wisata yang dipopulerkan oleh film Roman Holiday yang mengatakan bisa mengabulkan semua permintaan dengan cara melemparkan koin. Karena Asuka tidak mengetahuinya, dia malah menjawab dengan random. Dia menuliskan nama Gachimo. Saat Asuka menuliskan nama tersebut, dari balik jendela cahaya terang terlihat, namun tidak ada yang menyadarinya. Anehnya, terbentuk hutan dekat rumah Asuka. Keesokan harinya, Asuka dan Yoshida pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, mereka melihat hutan yang aneh tersebut. Mereka pun melihat ada jalan kecil. Karena penasaran, Asuka dan Yoshida pun masuk ke dalam hutan tersebut. Baru berjalan sebentar, mereka menemukan sebuah kuil. Asuka melempar koin dengan permohonan agar bisa mendapatkan nilai 100 dalam ujian berikutnya. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali dan pergi ke sekolah. Setelah di kelas, Asuka melihat nilai ujian sebelumnya. Dia mendapat nilai 5. Karena hal itu, Asuka tidak percaya pada kuil. Hari ini di kelas mengadakan ujian tentang politik. Pertanyaan pertama menanyakan nama Perdana Menteri saat ini. Karena Asuka tidak mengetahuinya, dia pun menuliskan nama Yoshida di kertasnya. Dalam ujian itu, tidak ada satupun yang Asuka tahu. Jadi, dia memutuskan untuk tidur saat ujian berlangsung. Saat pulang sekolah, Yoshida pergi ke rumah Asuka. Di sana, terdengar suara orang yang bertengkar. Ternyata, itu adalah orang tua Asuka. Ibu Asuka ketahuan selingkuh dengan pria yang lebih muda karena ayah Asuka yang bekerja sebagai sales di PHK. Asuka yang menganggap biasa menyuruh Yoshida mengabaikannya, lalu mengajak Yoshida pergi ke kamar. Di perjalanan, dia melihat piring dan mangkuk kosong di depan salah satu kamar. Ternyata Asuka mempunyai saudara kembar bernama Keisuke. Sejak SD, dia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya, hingga suatu hari saat ujian di sekolah SMA, dia mendapatkan nilai jelek. Karena merasa Keisuke terkenal akan nilainya yang bagus, kegagalan itu membuat dia jadi depresi. Sejak saat itulah Keisuke mengurung diri di kamar, dan dia tak mau berbicara dengan siapapun. Yang ia lakukan hanya bermain game. Melihat Asuka kesal karena membahas kakaknya, Yoshida memutuskan untuk memberikan makanan. Sementara di tempat lain, seorang guru sedang memeriksa ujian. Tiba-tiba, kuil mengeluarkan cahaya. Anehnya, kacamata si guru pun ikut bercahaya. Asuka yang merasa Yoshida keluar sangat lama, dia pun menelpon Yoshida. Tapi, Yoshida malah menjawab bahwa dirinya begitu sibuk. Jadi, dia tidak bisa mengajak Asuka jalan-jalan. Setelah menutup teleponnya, Asuka mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Yoshida telah menjadi Perdana Menteri Jepang. Asuka sangat bingung mengapa hal itu terjadi. Padahal Yoshida pamit untuk pergi ke sebuah toko. Di samping berita Yoshida jadi Perdana Menteri, muncul berita lain bahwa presiden dari berbagai negara telah hilang. Saat Asuka sedang di kelas, guru datang dengan senyuman untuk memberikan hasil ujian. Ketika melihat hasilnya, Asuka sangat terkejut karena mendapat nilai
100. Padahal banyak banget tuh pertanyaan yang tidak dijawab. Setelah memperhatikan jawabannya, dia mengetahui kenapa Yoshida jadi Perdana Menteri Jepang. Karena tulisan Asuka. Bahkan dia pun menyadari bahwa presiden semua negara hilang karena dia tidak mengisi jawaban pertanyaan dalam ujian tersebut. Kuil telah mengabulkan semua permintaan Asuka. Mulai sekarang, dunia akan berubah sesuai dengan jawaban yang Asuka tulis. Untuk menebus kesalahannya, Asuka mencari jawaban yang benar lewat Google dan menuliskannya di kertas ujian. Untungnya semua berhasil. Sekarang Yoshida telah dipecat pada hari pertama ia bekerja dan semua presiden di seluruh dunia telah ditemukan. Sekarang saatnya ujian lagi. Kali ini Asuka sangat gugup karena ujian matematika. Saat pulang sekolah, Asuka menceritakan kekuatannya kepada Yoshida. Namun Yoshida tidak mempercayainya. Untuk membuktikannya, Yoshida menyuruh Asuka untuk menuliskan sesuatu. Ketika akan menuliskan sesuatu, tiba-tiba sebuah menara yang berada di tengah kota mulai bergoyang. Hal itu dikarenakan kesalahan Asuka saat ujian matematika. Mereka segera ke ruangan guru dan memperbaiki jawabannya. Seketika, menara itu pun kembali ke semula. Hal itu tentu masuk berita yang membuat siapapun sulit menjelaskannya. Asuka dan Yoshida berniat untuk pergi ke kuil tersebut. Namun, anehnya kuil itu sudah hilang. Mereka pun tidak bisa mencarinya karena mereka tidak tahu nama kuil itu. Sekarang, satu-satunya cara menyelamatkan dunia yaitu Asuka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itulah Asuka bertekad untuk belajar lebih giat. Namun, dia malah tertidur di kursi belajar. Besoknya, Asuka dan Yoshida sedang mengintip ruangan guru karena mereka panik dengan hasil ujian Asuka. Seperti yang diharapkan, Asuka mendapat nilai 100. Namun, dia pun berharap agar jawabannya tidak membuat dunia berubah. Singkat cerita, Asuka pulang. Dia disambut oleh ayahnya. Ayahnya sangat senang karena telah menghasilkan penjualan terbesar dalam karirnya. Ternyata, saat ujian, Asuka menuliskan jawaban bahwa air keran adalah sumber energi yang paling berharga. Hal itu membuat orang-orang membeli banyak alat pemurni air, sehingga membuat ayahnya menghasilkan banyak uang. Awalnya, Asuka turut bahagia melihat ayahnya. Namun, ketika Asuka bersantai sambil menonton TV, dia dikejutkan dengan berita kerusuhan di dunia demi mendapatkan air. Asuka segera memperbaiki jawabannya agar dunia kembali normal. Karena Asuka melihat orang tuanya berantem lagi, dia mendapatkan ide untuk menulis jawaban di ujian berikutnya. Asuka kembali sekolah dan kembali melaksanakan ujian. Pertanyaan pertama, siapa nama astronot yang akan melakukan perjalanan jauh keluar angkasa? Asuka menuliskan nama pacar ibunya. Ibu yang melihat berita bahwa pacarnya akan pergi ke astronot sangat sedih. Sejak saat itu, keluarga mereka sangat harmonis dan tentunya membuat Asuka senang. Sekarang, satu-satunya yang harus dia bantu adalah kakaknya. Pada ujian selanjutnya, dia menulis jawaban bahwa Keisuke akan keluar dan menyapa semua orang. Namun, rencana Asuka gagal karena ayahnya menerobos masuk ke kamar Keisuke dan memaksanya keluar. Hal itu membuat keributan yang besar. Ternyata alasan ayahnya melakukan hal itu karena ayah Asuka akan dipecat dari pekerjaannya. Ibu Asuka pun mulai mengirimkan SMS kepada pria lain. Dari balik pintu kamar Keisuke, Asuka mulai belajar dengan suara yang lantang karena Asuka menyadari bahwa kakaknya itu sangat jenius. Beberapa jawaban Asuka salah, namun Keisuke tidak memperbaikinya. Bahkan Asuka melewatkan soal matematika karena terlalu sulit. Tak disangka, dari dalam kamar Keisuke mengajari Asuka cara penyelesaiannya. Karena bimbingan kakaknya, Asuka mulai belajar lebih giat. Meskipun mereka belajar terhalang pintu. Sementara si ayah mulai membaca buku tentang pekerjaannya dan ibunya mulai menghapus semua nomor pria di HP-nya agar fokus kepada keluarga. Suatu ketika, Asuka mendapat nilai 100 tanpa bantuan siapapun. Dengan rasa
Merasa senang, Asuka berlari ke kamar Keisuke, namun Keisuke tetap tidak mau membuka pintu kamarnya. Paginya, Asuka dan orang tua sedang sarapan. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Keisuke, lalu menyapa mereka dan meminta maaf kepada ayahnya atas kejadian waktu itu. Kedatangan Keisuke pun disambut hangat oleh mereka. Ketika pergi ke sekolah, di jalan Asuka dan Yoshida menemukan kertas ujian pertama di dalam tas Asuka. Asuka merobeknya karena hanya mendapatkan nilai 5. Setelah dilihat-lihat, Asuka menyatukan potongan kertas tadi. Tiba-tiba muncul hutan dan menemukan kuil. Asuka pun baru menyadari bahwa dia telah menuliskan tentang kuil pengabul permintaan yang bernama Gachimo. Di depan kuil, mereka memohon untuk membatalkan permintaannya agar dunia kembali normal. Singkat cerita, mereka kembali ke kelas dan melaksanakan ujian. Ujian kali ini tentang geografi dunia dan populasi. Tiba-tiba, Asuka teringat bahwa kuil mengabulkan permintaannya karena telah melemparkan sebuah koin. Artinya, jika dia ingin membatalkan keinginannya, dia harus membawa koin itu. Asuka segera menyelesaikan ujiannya, lalu bergegas pergi ke kuil. Namun, sayangnya koin itu ada di dalam peti yang terkunci. Dia terus berusaha untuk mengambil koin itu. Sementara, di tempat lain, Keisuke dan orang tuanya sedang berbincang-bincang tentang masa depan. Keisuke akan melanjutkan hidupnya dengan normal, dan ibunya pun meminta maaf karena terus-terusan menyakiti suaminya. Akhirnya, permasalahan di keluarganya telah diselesaikan. Sedangkan di sekolah, guru sedang memeriksa ujian. Seperti biasa, Asuka mendapatkan nilai 100, dan Asuka hampir berhasil membawa koin itu. Namun, sayangnya koin kembali jatuh ke dalam peti. Tiba-tiba, koin itu mengeluarkan cahaya. Seketika di dunia tidak ada seorang pun, seolah-olah manusia telah lenyap begitu saja. Ternyata, pada ujian terakhir, Asuka melewatkan pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, berapa populasi dunia saat ini? Karena tidak ada jawaban, maka manusia saat ini telah lenyap.